Timbangan Dajin ya. Oke, ketika menggunakan timbangan Dajin ini, kalian harus memastikan beberapa hal. Jadi ketika menggunakan timbangan Dajin ini, kalian nggak bisa satu orang saja yang mengukur. Harus dua orang. Paling nggak misalkan Mbak Hanafiah, dia harus dengan bantuan Mbak Adinda. Ya, misalkan yang mengukur itu adalah Mbak Hanafiah. Dia harus memastikan anak tersebut itu tangannya tidak berpegang pada siapapun. Entah megang ibunya atau megang Mbak Hanafi itu jangan sampai. Jadi dia nggak boleh gelendotan, istilah orang Jawa. Kemudian yang kedua, pandangan mata harus segaris dengan jarum penimbangan. Jadi kalau seandainya kita tidak tinggi, kita bisa pakai kayak bancian gitu di bawah supaya gimana caranya mata kita itu segaris lurus dengan timbangannya itu. Kemudian minta asistennya tadi Mbak Adinda untuk mencatat hasil pengukurannya berapa. Jadi nggak bisa ngukur sendiri, dicatat sendiri nggak bisa. Gitu, harus punya asisten. Oke, nah ini adalah rumus berat badan ideal. Pasti kalian sudah tahu ya, namanya adalah rumus dengan perhitungan indeks Broca. Berat badan ideal itu rumusnya adalah tinggi badan dikurangi 100, kemudian dikurangi 10% dari tinggi badan dikurangi 100. Atau 0,9 kali TB dikurangi 100. Jadi misalkan saya kasih contoh untuk orang yang tinggi badannya 160 cm, berapa BBI-nya? Berat badan idealnya. Berarti 160 dikurangi 100 kurung dikurangi 10% dalam kurung 160 dikurangi 100. Hati-hati penggunaan tanda kurung di sini ya dalam matematika ya. Jadi yang dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu, berarti 160 dikurangi 160. Jadi 60 dikurangi 10% dari 60. Nah, kalau ada seperti ini, 10% kali 60-nya dihitung dulu. Berarti 10% dari 60 adalah 6. 60 dikurangi 6 adalah 54 kg. Langsung shock, aduh tinggi badanku segitu, beratku lebih gitu ya. Oke. Nah, itu adalah rumus BP ideal dengan indeks Broca. Tetapi di 2016 ada rumus terbaru yang membuat adalah D. Sukandar. Cara menghitungnya adalah 21,75 kali tinggi badan kali tinggi badan. Tetapi tinggi badannya dalam satuan meter. Jadi kalau ada yang berat tinggi badannya 160 cm dijadiin meter berarti 1,6 meter. Jadi BB idealnya 21,75 kali 1,6 kali 1,6. Nah, nanti kalian mungkin bisa mencoba menghitung BB ideal kalian menggunakan dua rumus, hasilnya berapa. Selisihnya berapa. Nah, sebetulnya dalam BB ideal ini kalian bisa menentukan status gizi kalian. Jadi status gizi itu tidak hanya dari IMT, tapi bisa menggunakan cut off point BB ideal. Misalkan tadi ada yang mau jadi relawan, dihitung status gizinya. Yang cowok aja deh, yang cewek biasanya malu-malu. Yang cowok siapa yang cowok yang mau? Atau yang cewek juga boleh. Siapa nih, saya nggak berani menunjuk. Karena Saya, ini, Bu. oke, dengan Mbak siapa? Sapira. Mbak Safira. Coba semuanya dihitung bersama-sama yuk. Yuk dihitung Mbak Safira. Tinggi badannya berapa Mbak? 156.
156. Coba semuanya dihitung. Dihitung menggunakan rumus yang terbaru aja, yuk. Dihitung seharusnya kalau berapa 156 itu BB idealnya berapa? Pakai kalkulator aja. 52,93 bukan, Bu? Yang lain hasilnya gimana? 52,9. 52,93. Oke, 52,9. 52,9 kilo. Sekarang berat badannya berapa, Mbak? 40, Bu. Oke. Ya Allah, 40. Astagfirullahaladzim. Kecil, Mbak, berarti ya, Mbak? Kurus ya, Mbak? Iya, Badannya. Bu. Nah, oke. 52,9. Padahal HBBI-nya 52,9. Padahal berat aslinya berapa, Mbak? 40. 40. Berat badannya, Bu? Heeh. Iya, 40. 40. Nah, sekarang kalian hitung. Berat badan Mbak siapa tadi namanya? Sapira. Mbak Safira itu berapa persen dari berat badan ideal? Jadi caranya berat badan asli dibagi berat badan ideal kali 100%. Ketemunya berapa? 75,6%. 75,6%. Yang lain hasilnya berapa? Sama, Ibu. Sama, Ibu. Sama. Berarti dia tergolong yang mana? Kalau hasilnya 75,6%. Underweight. Berarti dia tergolong underweight. Gitu. Jadi kalau seandainya yang menggunakan ini bisa ya cara menghitungnya ya. Begitu. Nah, move selanjutnya kita belajar tentang mengukur berat badan dengan timbangan digital. Ini pasti semuanya sudah tahu. Cuman di PSG ini kalian itu diajarkan bagaimana cara mengukur sesuai dengan aturan yang paling betul. Jadi ketika nanti kalian praktikum atau kalian ujian atau kalian nanti bekerja, ketika mengukur berat badan dengan timbangan digital, yang pertama dilakukan adalah diletakkan di permukaan yang rata dan keras. Timbangan injak digitalnya. Kemudian jika sudah, yang harus dilakukan adalah periksa baterai. Baterainya ada enggak, kemudian nyala enggak, dicek dulu. Jadi sebelum kliennya suruh naik, sudah dicek dulu. Kemudian sampai layar terbaca 0,00, kemudian oke. Nah, kalian sebagai pengukur itu tidak boleh berada di samping kiri. Ini yang sering terlupakan. Kalian harus berada di samping kanan depan timbangan. Kemudian meminta klien untuk melepas sepatu, alas kaki, jaket, topi, jam tangan. Kemudian pokoknya sesuatu yang bisa menambah berat badan klien kalian. Kemudian dinyalakan alat timbangnya, dipersilahkan naik ke atas timbangan. Diatur posisinya agar berdiri tegak, lurus dengan mata menghadap ke depan dan tidak bergerak-gerak. Ini yang sulit, kenapa? Karena terkadang kalau klien disuruh untuk naik ke timbangan digital, dia pasti otomatis akan lihat kemana? Ke bawah. Lihat ke bawah. Mereka penasaran ya,
berat badannya berapa. Nah, itu jangan sampai dilakukan. Jadi, pandangan Ibu ke depan saja, nanti hasilnya saya bacakan. Jadi, pandangan mereka harus lurus ke depan, kemudian posisi siap, dan tidak boleh bergerak-bergerak. Kemudian nanti membaca hasil penimbangan. Kemudian untuk mengukur tinggi badan, alat yang bisa digunakan bisa menggunakan mikrotois dengan ketelitian 0,1 cm. Nah, untuk tinggi badan ini ada panjang badan, ada tinggi badan. Ada yang tahu bedanya apa? Kalau PB untuk siapa, kalau TB untuk siapa? Biasanya kalau panjang badan untuk bayi sampai umur 24 bulan. Betul, siapa tadi yang menjawab? Desti ya, Ibu. Betul, Mbak. Jadi kalau 0 sampai 24 bulan, dia masih pakainya panjang badan. Jadi sampai umur 2 tahun ya, dia masih panjang badan, setelah itu dia bisa pakai tinggi badan. Nah, ini yang harus diperhatikan ketika kalian mau mengukur tinggi badan ataupun panjang badan. Ya, mengukur panjang atau tinggi anak tergantung dari umur dan kemampuan anak untuk berdiri. Jika mengukur panjang dilakukan dengan cara anak telentang, sedangkan mengukur tinggi anak berdiri tegak. Jadi kalau panjang badan itu caranya dia disuruh tiduran, terlentang. Tapi kalau untuk mengukur tinggi badan, dia anaknya disuruh berdiri dengan tegak. Jadi kalau anak-anak kurang dari 2 tahun, disilahkan untuk mengukurnya dengan cara telentang, nanti data yang dihasilkan adalah panjang badan. Tapi kalau anaknya sudah lebih dari usia 2 tahun, sudah bisa berdiri, maka dilakukan pengukuran tinggi badan. Lalu misalkan, Bu, ada anak, dia itu sudah 2 tahun, lebih sebulan, tapi dia nggak mau berdiri, Bu. Boleh nggak pakai telentang? Boleh, tetapi harus dikoreksi. Jadi ada koreksi, tinggi badan itu lebih pendek sekitar 0,7 cm dibandingkan dengan panjang badan. Oleh karena itu penting untuk mengoreksi hasil bila pengukuran tidak dilakukan dengan cara yang sesuai untuk kelompok umur. Tinggi badan lebih pendek 0,7 cm. Jadi kalau misalkan hasil pengukurannya tadi yang usianya 2 tahun 1 bulan itu misalkan 120 cm, berarti dia panjang misalkan panjang badannya 120 cm, jadi dia tinggi badannya berapa? Tinggi badan lebih pendek sekitar 0,7 cm. 121,3, Bu. 121,3. Tadi kan 120 cm nih. 119,3. 119,3. Karena tinggi badan itu lebih pendek 0,7 cm dibandingkan dengan panjang badan. Jadi kalau anak itu harusnya pakainya tinggi badan, tapi karena dia nggak mau pakainya panjang badan, ya udah dia 120 dikonversi ke tinggi badan, berarti 120 dikurangi 0,7 cm. Begitupun sebaliknya, tapi jarang sekali ya terjadi yang anak kecil udah bisa berdiri gitu. Tapi kalaupun memang bisa, misalnya dia itu harusnya terlentang tapi dia maunya berdiri, berarti nanti tinggal dikurangi 0, misalnya tinggi badannya itu dia 100.
Padahal dia harusnya panjang badan. Berarti ditambah 0,7 cm. Jadi berapa? Jadi 100,7 cm. Nah, peralatan yang digunakan untuk mengukur panjang badan adalah papan untuk ukur panjang badan, namanya adalah infantometer. Jadi kalau untuk alat untuk mengukur panjang badan itu infantometer. Sedangkan tadi kalau misalkan dia sudah tinggi badan menggunakan apa? Betul. Nah, persiapan untuk mengukur panjang atau tinggi badan secepatnya setelah menimbang anak. Pastikan sepatu anak, kaos kaki, dan hiasan rambut sudah dilepas. Jika bayi telanjang, gunakan popok kering untuk menghindari popok basah. Kemudian jika ruang tempat pengukuran dalam keadaan dingin, maka selimuti anak agar tetap hangat sambil menunggu pengukuran. Jadi kalau misalnya habis mengukur berat badan, mengukur tinggi badan, diselimuti dulu. Dalam pengukuran panjang atau tinggi, ibu harus membantu pengukuran dengan tujuan untuk menenangkan dan menghibur anak. Jelaskan pada ibu alasan pengukuran dan tahapan prosedur pengukuran. Jadi jangan sampai, loh anakku jadi kademen kok masuk angin loh. Jangan sampai seperti itu. Dijelaskan ke ibunya pentingnya seperti apa. Kemudian jawab setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh ibu. Kemudian tunjukkan dan jelaskan apa yang bisa ibu lakukan untuk membantu pengukuran kalian. Seperti itu. Nah, ini untuk persiapan pengukuran panjang badan. Tadi alatnya apa namanya apa? Infantometer. Nah, infantometer ini ditempatkan di meja atau tempat yang datar dan rata. Kemudian lepaskan kunci pengait di samping papan pengukur. Lalu tarik meteran sampai menempel rapat pada dinding tempat menempelnya kepala. Dan pastikan meteran menunjuk angka 0. Kemudian geser kembali papan pada tempatnya. Saya kasih contoh sebentar. Ini cuman untuk pengukuran. Nah, ini cara yang lebih penting. Jadi nanti pada saat kalian mengukur panjang badan, kalian tidak bisa melakukan sendiri. Kalian harus minta bantuan ibu-ibunya. Ibu si anak tersebut. Jadi anaknya disuruh telentang di atas papan pengukur dengan posisi kepala menempel pada bagian papan dan posisi kepala harus tegak lurus. Pastikan pada bagian puncak kepala menempel pada bagian papan. Nah, kalau seperti ini, supaya anaknya tidak rewel, kalian meminta tolong kepada ibu anak tersebut untuk memegang kepala anaknya. Supaya anaknya itu posisi kepalanya tegak lurus dan mau menempel di bagian papan. Lalu yang selanjutnya yang harus dipastikan adalah bagian belakang kepala, punggung, pantat, dan tumit itu menempel juga di bagian papan. Nah, kemudian setelah kalian memastikan itu menempel, yang bertugas memegang memegang kakinya itu kalian. Nah, itu seharusnya kedua telapak kaki menempel pada bagian papan. Jadi bukan kakinya, tapi telapaknya ya. Telapaknya tuh nempel. Tetapi kalau seandainya dengan cara menekan bagian lutut dan mata kaki. Jadi kedua lututnya itu ditekan supaya dia menempel ke papan, terus telapaknya nempel. Dua-duanya. Tapi kalau seandainya dua-duanya nggak bisa, minimal salah satu. Kemudian nanti akan muncul hasilnya. Nah, ini adalah ilustrasinya. Ilustrasinya ini bisa menggunakan asisten
Atau jika tidak memungkinkan bisa minta tolong ibunya. Si asisten atau ibunya ini dia mengapit kedua telinga anak. Memegang kepalanya, memegang telinganya supaya dia tetap lurus. Nah, kalau biasanya yang megang orang asing, anak itu takut. Jadi ini nanti bisa minta tolong bantuan ke ibunya. Kemudian kalian bisa di posisi yang sebelah sini. Memegang kedua kakinya atau salah satu lututnya ya, betisnya itu supaya dia merapat di bagian papan. Kemudian dihitung, diukur hasilnya berapa. Ini yang saya maksud, telapak kaki itu harus posisi menempel secara keseluruhan. Kalau misalkan telapak kaki keduanya susah, paling tidak ambil salah satu telapak kaki. Oke, itu yang panjang badan. Kalau tinggi badan, pakai microtoys jauh lebih mudah ya. Tinggal ditaruh microtoysnya ditempel pada dinding yang rata, kemudian kalian bisa tarik pita meteran tegak lurus ke atas sampai angka pada jendela bisa kita baca. Contohnya gini. Nah ini. Jadi ketika kita mengukur tinggi badan, itu pastikan sepatu atau alas kaki atau kaos kaki atau hiasan rambut itu sudah dilepas. Lalu posisikan anak berdiri tegak lurus di bawah alat microtoys. Kemudian pandangan lurus ke depan. Nah, ini yang sering terlupa bahwa kita harus mengecek ada beberapa bagian tubuh yang harus menempel ke dinding ya. Itu yang harus menempel atau ke dinding atau ke alatnya itu adalah bagian belakang kepala, tulang belikat atau bagian tubuh bagian belakang, kemudian pantat dan tumit. Itu harus menempel ke dinding. Lalu bagaimana kalau anak obesitas? Kalau anak obesitas maka tidak harus ke 4 titik, nggak apa-apa, asalkan dia dalam posisi tegak, tidak membungkuk ataupun tidak menengadah. Kadang ada ya dia nggak bungkuk tapi dia agak dangak. Dangak itu kepalanya agak ke atas gitu. Nah itu nggak boleh. Dia pandangan harus tetap lurus ke depan. Kemudian, nah ini yang sering salah juga. Posisi kedua lutut, tumit dan tumit rapat. Kadang ada yang kalau misalkan nimbang, kaki sama kakinya tuh, lutut sama tumitnya tuh nggak rapat. Jadi dia ada jeda gini. Harusnya dia rapat gini. Gitu. Nah, kemudian pastikan posisi kepala sudah benar dan kalian mengecek garis Frankfurt. Garis Frankfurt itu yang merah itu. Untuk tahu hasilnya berapa. Nah, kemudian dibaca. Nah, yang ini, yang tadi kan buat tinggi badan ya. Ini khususnya yang sekarang yang kan kita bahas itu kalau seandainya dia anak-anak, maka kalau kita ngukur anak-anak, kita harus dalam posisi berlutut. Kenapa posisi berlutut? Karena nanti kita itu kalau melihat hasilnya harus searah mata kita. Kalau anak-anak itu kan masih kecil, jadi kita perlu berlutut. Kemudian tangan kanan kita itu memegang pergelangan kaki, tangan kiri menekan lutut hingga lurus. Kenapa? Karena anak-anak kalau disuruh lurus belum tentu langsung memahami maksudnya. Jadi kita bantu supaya pergelangan kakinya lurus, lututnya lurus, dan juga pastikan ujung kaki dan betisnya menempel. Nah, itu nanti bisa minta tolong, kemudian tangan pengukur memegang dagu.
Jadi yang ngukur itu megang dagunya, memastikan bahu anak lurus. Tangan anak lurus di samping. Jadi nggak boleh lagi nimbang tangannya ke kanan ke kiri, tangannya lurus di samping. Gitu. Nah, seperti ini. Jadi kalau yang ditimbang anak-anak, kalian pakai asisten atau minta bantuan ibu untuk memegang betis dan tumit supaya dia lurus dan tegak lurus. Supaya dia rapat dan menempel pada dinding belakang. Lalu kalian di sini bisa memastikan bahwa tangannya di samping, kemudian pundaknya rata, pandangan ke depan, bisa dipegang. Tapi jangan dicekek ya, dipegang aja. Gini, kemudian pandangan lurus ke depan. Oke, selanjutnya lingkar lengan atas atau lila. Saya mau tanya sebelumnya nih. Lila itu biasanya buat apa sih, Mbak? Mas, lila buat apa? Ada yang tahu lila untuk apa? Mengukur kek. Mengukur KEK atau status gizi. Jadi lila ini dia bisa untuk mengetahui apakah orang tersebut mengalami KEK atau tidak, atau kekurangan energi kronis yang biasanya dialami pada remaja putri atau siapa? Wanita usia subur. Betul, atau WUS, wanita usia subur. Nanti kalian kalau lagi ujian praktikum PSG juga akan ditanyakan, lila itu untuk apa? Selain itu, lila juga bisa untuk mengestimasi berat badan. Nah, lila ini itu merupakan salah satu penentuan gizi atau status gizi yang mudah, murah, dan cepat. Dia nggak butuh data usia. Tetapi dia bisa menggambarkan keadaan jaringan otot dan lapisan lemak bawah kulit. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan tadi, bahwa lila itu bisa mencerminkan KEK pada ibu wus, remaja putri, dan ibu hamil untuk mengetahui anaknya dia itu beresiko melahirkan bayi BBLR atau tidak. Jadi kalian yang saat ini berat badannya kurus, kemudian lilanya kecil, itu sebaiknya segera memperbaiki status gizi. Kenapa? Supaya nanti kalian kalau punya anak, insya Allah anaknya enggak BBLR. BBLR itu apa sih? Ada yang tahu? Berat badan bayi lahir rendah. Berat badan lahir rendah ya. Berapa? Dikatakan BBLR jika beratnya berapa? Di bawah Kurang dari 2,5. Di bawah 2,5, betul. Nah, lila kalau seandainya pada balita itu juga bisa untuk mengkategorikan dia KEP atau tidak. Ada yang tahu KEP apa? Kekurangan Energi protein. energi protein. Oke. Nah, ini adalah ambang batas yang bisa digunakan untuk kalian. Kalau mau ngetahuin dia KEK atau tidak pada wanita usia subur ataupun pada remaja putri, bisa menggunakan cut off point kurang dari 23,5 cm. 23,5 cm. Jadi kalau kurang dari 23,5 maka dia dikatakan resiko KEK. Sedangkan kalau untuk bayi yang baru lahir sampai usia 30 hari atau 1 bulan, itu dia mengalami KEP kalau misalkan
dia itu bukan KEP ya, dia amannya itu adalah lebih dari sama dengan 9,5 cm. Jadi kalau kurang dari itu maka dia KEP. Sedangkan untuk balita itu dia cut off point-nya adalah kurang dari 12,5 cm. Jadi kalau ada, saya mau tanya sekarang. Kalau misalkan ada seorang anak SMA, perempuan, lilanya adalah 24 cm, maka dia beresiko KEK atau tidak? Tidak. Tidak. Misalkan ada bayi, dia baru berusia seminggu, kemudian dia itu ternyata lilanya 8 cm, maka dia mengalami kekurangan energi Protein. KEP. Terus semisalkan ada anak usia 3 tahun, dia itu lilanya 11 cm, maka dia mengalami KEP. KEP ya. Jadi kalau balita itu untuk usia berapa sih? 1 sampai 5 tahun. 1 sampai 5 tahun. Jadi kalau seandainya ada balita, cut off point-nya itu adanya cuma sampai 5 tahun. Nah, ini pita lila. Jadi kalau menggunakan pita lila itu, satu pita lila bisa digunakan untuk 2 pengukuran pada wanita usia subur ataupun pada bayi 0 sampai 30 hari. Ya. Kemudian di sini dia sudah ada warna merah. Warna merah ini berarti kalau seandainya dia hasil pengukurannya di sekitar yang warna merah ini, artinya dia mengalami KEK. Begitupun juga kalau bayi dia ada di sekitar sini untuk 0 sampai 30 hari, berarti dia mengalami KEP. Gitu. Oke. Ini adalah cara untuk mengukur lila. Yang pertama nanti kalian disuruh mencari untuk pertama kalian menyiapkan namanya pita lila dengan ketelitian 0,1 cm tadi. Lalu pengukuran dilakukan pada lengan atas kiri. Kalau wanita kidal dilakukan pada lengan atas kanan. Jadi kalian kalau mau pengukuran lila itu ditanya dulu. Kidal atau tidak? Oh, saya enggak kidal. Berarti yang diukur tangan kanan atau tangan kiri? Kiri. Kiri. Kalau kidal berarti tangan Kanan. Oke. Nah, kemudian posisi siku dibengkokkan dengan sudut 90 derajat Celcius. Nah, jadi disuruh 90 derajat Celcius. Kemudian setelah di derajat Celcius seperti ini, dicari letak akromion. Akromion itu tulang yang menanjal di bahu. Coba pegang bahu atas kalian. Semuanya dicek. Mana sih tulang akromionnya? Coba dicek. Semuanya. Sudah bisa menemukan tulang akromion kalian? Sudah bisa meraba tulangnya di mana posisinya? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Kemudian kalian juga harus tahu posisi olecranon itu bagian terbawah tulang lengan atas. Jadi di bagian sini. Dari sini ke sini. Nah, jadi kalau sudah tahu posisi akromion olecranon, kemudian diukur tuh dari akromion ke olecranon. Diukur, kemudian diambil titik tengah. Jadi misalkan hasil pengukuran 18 cm
Titik tengahnya berarti berapa? 9. 9. Nah, kemudian ambil titik tengah yang 9 cm tadi lalu diberi tanda. Setelah diberi tanda, nah ini yang sering mahasiswa salah. Setelah diberi tanda itu jangan langsung diukur. Tetapi diluruskan lengannya terlebih dahulu. Lengannya disuruh melepaskan. Lalu melakukan pengukuran lingkar lengan atas. Jadi setelah dilurusin baru diukur lilanya berapa. Oke. Pengukurannya jangan longgar, harus menempel erat. Oke, itu untuk lila. Yang selanjutnya ada lingkar pinggang, lingkar pinggul. Oke. Untuk lingkar pinggang, lingkar pinggul ini tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kita bisa mendapat istilahnya adalah RPP atau RLPP. Dia adalah rasio pinggang dan pinggul. Yang mana dia itu bisa menjadi ukuran distribusi lemak di seluruh tubuh. Kenapa begitu? Karena ada orang yang dia itu presentase lemaknya lebih banyak di sekitar pinggang. Tetapi ada juga orang yang dia lemaknya lebih banyak di sekitar pinggul. Ya. Kalau orang yang lemaknya lebih banyak di sekitar pinggang, dia itu badannya bentuknya seperti buah apel. Tetapi kalau yang banyak di sekitar di sekitar pinggul, dia seperti bentuk pir. Nah, wanita dengan rasio pinggang dan pinggul 0,8 itu atau kurang, dan pria yang punya RPP 0,9 itu dianggap aman dalam masalah kelebihan berat badan. Jadi kalau ukuran pinggangmu dibagi dengan ukuran pinggulmu, kok hasilnya 0,8 kalau perempuan atau kurang dari 0,8 berarti kamu aman. Kalau laki-laki kurang dari 0,9. Tetapi kalau hasil pengukurannya nilai hasilnya adalah 1 atau ke atas atau lebih dari 1, baik perempuan atau laki-laki dianggap memiliki resiko terhadap masalah kesehatan yang berkaitan dengan kelebihan berat badan. Gini. Jadi untuk mengukur pinggang pinggul itu menggunakan pita ukur. Kita ngukur lingkaran pinggang dan kita ngukur lingkaran panggul. Kemudian dibagi. Misalkan ada yang ngukur pinggangnya berapa senti, dibagi dengan panggulnya berapa senti, kemudian dibagi. Nah, ini salah satu contoh resiko terhadap penyakit jantung. Jadi kalau tadi, Bu, saya ngukur, Bu, pinggang sama pinggul saya, pinggang sama panggul saya itu saya ukur ternyata dia itu 1, Bu. 1, kalau 1 berarti dia resikonya sangat tinggi. Kalau untuk laki-laki, untuk perempuan juga sangat tinggi. Jadi dia beresiko mengalami penyakit jantungnya sangat tinggi. Nah, ini adalah cara mengukur untuk yang pinggang. Caranya disuruh untuk berdiri dengan tegak, rileks, rapatkan kaki, jangan membungkuk. Jangan menahan napas ataupun menarik perut ke dalam. Jadi harus rileks, santai aja. Kemudian pakai pakaian minimal seminimal mungkin. Kemudian ukur badan tepat setelah menghembuskan napas. Kadang kan kita nafas ya,
Jangan pas dilepasin, tapi pas kita ngembusin nafas. Setelah mengembuskan nafas. Setelah mengembuskan nafas, diukur. Cobalah mengukur di antara selesai menghembuskan nafas dan sebelum menarik nafas. Lingkarkan meteran di bagian pinggang paling kecil. Kalian kalau bingung nentuin pinggang paling kecil, coba sekarang kalian semua berkaca pinggang. Tahu nggak berkaca pinggang? Yang tangannya posenya di pinggang semua dua-duanya. Ya. Nah, kecil kan kalau di foto berkaca pinggang ya. Gini. Nah, itu dicari yang bagian paling kecil. Ada yang agak ke atas, ada yang agak ke bawah. Tiap orang beda-beda. Nah, itu adalah pinggang kalian. Ya. Bagian pinggang yang paling kecil. Biasanya posisinya ada tepat di atas pusar, di atas tulang pinggul. Kemudian diukur, misalkan lingkar pinggang kalian itu 66 cm. Maka sekarang kalian harus ngukur yang lingkar panggul. Kalau lingkar pinggang dengan cara kalian ngecek tadi berkaca pinggang, yang lingkar panggul ini dia itu di sekeliling bagian pinggul yang paling lebar. Biasanya ada di bagian bawah pantat yang paling lebar, tepat di bawah sendi paha. Ya, jadi dia posisinya bisa kalian lihat nih, seperti di gambar, dia yang paling lebar. Lingkarkan meteran, terus misalkan hasilnya 82 cm. Mari kita hitung. Tadi pinggangnya 66 cm, pinggulnya 82 cm. Kita hitung RPP-nya. Ngitung RPP berarti 66 cm dibagi 82 cm. Hasilnya 0,805. Pertanyaan saya, 0,805 itu kalau dia 0,805. Kalau itu laki-laki, berarti dia resikonya gimana? Rendah. Rendah. Misalkan dia usianya, saya kasih contoh, misal dia usia 25 tahun. Berarti dia rendah. Tetapi kalau dia perempuan, usianya 25 tahun, Resiko tinggi. resiko tinggi. Karena dia posisinya di sini. Begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah lingkar perut. Nah, untuk mengukur lingkar perut ini dilakukan di bagian atas dari pusar, lalu meletakkan dan melingkarkan alat secara horizontal. Jadi dari atas pusar, dari pusar itu dikelilingkan ke samping-sampingnya. Apabila responden punya perut yang gendut ke bawah, maka pengukuran mengambil yang paling buncit. Lalu diambil titik tengahnya. Jadi kalau misalkan kita lihat dulu nih kalau untuk lingkar perut. Kalau seandainya dia perutnya nggak buncit, maka kalian bisa berpatokan pada pusar. Tapi kalau seandainya dia buncit, maka kalian ukur titik yang paling buncit. Kalau buncitnya agak ke bawah, ya sudah yang di bawah itu yang diukur. Gitu. Nah, untuk cut off point sebaiknya laki-laki itu tidak lebih dari 90 cm dan perempuan tidak lebih dari 80 cm. Lingkar perut bisa dikaitkan dengan resiko penyakit kardiovaskuler. Ya, jadi kalau seandainya ada perempuan dia lingkar perutnya 90 cm, berarti dia masuk resikonya apa? Tinggi. Tinggi. Oke, gitu. Baik, kita sudah dapat satu materi ya. Dan ternyata hari ini saya ada nguji dengan mahasiswa secara offline dan jadwalnya ternyata baru ada.
Jadi nanti setelah ini saya akan berikan kepada kalian video tutorial untuk bagaimana cara mengukur yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian nanti untuk satu pertemuan lagi ya Mbak, kalau bisa kita pertemuan dengan Zoom seperti ini, kita cari jadwal lagi ya Mbak Sipen ya Mbak. Kalau nggak ada, mungkin last optionnya recording. Tapi semoga bisa ya, semoga ada waktu. Karena saya nggak tahu jadwal ujian kalian seperti apa, nanti saya mungkin komunikasi sama si Pen. Mbak Sipen, Mbak siapa Mbak? Iya Bu, ada Aldias. Mbak siapa Mbak Sipen? Aldias Iya. Bu. Dengan materi ini. Aldias ya, nanti biar dia menghubungi saya. Setelah ini nanti kalian akses Ivikas ya, untuk menonton videonya ya. Iya Bu. Baik, saya cukupkan untuk pertemuan pada hari ini. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama. Pamit undur diri ya Mbak Mas. Waalaikumsalam. Ya maaf ya ada ngucap